Kalau untuk tips berbudidaya maggot itu kita bagi 3 ya. Yang pertama yaitu sumber pakan, yang kedua SDM, yang ketiga lahan. Nah, kalau yang pertama itu terkait dengan sumber pakan. Tentunya kalau kita berbudidaya makhluk hidup, otomatis kan yang penting kita itu sumber pakannya dulu. Nah, kita fokuskan mau kemana nih, arah nyari sumber pakannya di mana kayak gitu. Kalau sudah bisa ditentukan sumber pakannya ada, baru kita siapkan SDM-nya, SDM untuk mengelola maggot ini, karena kita kan di sini mainannya sampah, Mbak. Jadi belum tentu banyak orang yang minat untuk berbudidaya maggot atau pengolahan limbah ini. Nah, kalau sudah punya SDM, yang ketiga kita tinggal siapkan lahannya saja. Kalau bisa kita cari lahan yang jauh dari permukiman. Yang perlu disiapkan bagi peternak, calon peternak maggot itu ya tadi yang pertama kita siapkan sumber pakannya dulu. Nah, kita fokuskan ke situ dulu. Kita mau nyarinya kemana nih, kayak gitu. Kalau di Larvago kan udah jelas, kita menginventarisir limbah sisa makanan dari rumah tangga warga-warga, terus MOU dengan pihak rumah sakit, pabrik dan sebagainya yang kita bisa ajak kerjasama. Terus yang kedua, yang jelas kita harus siap SDM-nya. Jadi kalau kita pengen budidaya maggot, kita siap dengan segala resikonya ya, termasuk nggak jijik kayak gitu dan sebagainya. Lahan Terus juga ya, Mas? yang ketiga itu lahannya kayak gitu. Terus kalau untuk estimasi ini kisarannya aja sih, Mas ya. Modal itu Mas berapa sih kira-kira kalau maggot ini? Oke, kalau untuk budidaya maggot di Larvago, untuk kandang yang baru ini di luas 15 kali 30 meter persegi, itu kemarin menghabiskan dana sekitar 90 sampai 100 juta. Karena kita kan di sini memang lahannya masih sewa, Mbak. Kita sewa 10 tahun. Nah, kalau misalkan punya lahan sendiri, otomatis kosnya lebih berkurang. Lebih murah ya, Mas ya? Lebih terjangkau. Iya. Kalau untuk yang ukuran seperti ini segitu. Berarti banyak atau besarannya modal ya bergantung besar ini juga ya, Mas ya? Iya, betul. Tempat ternaknya juga ternaknya ya? juga. Tempat budidaya maggotnya? Kalau tempat budidaya maggot kita tidak terpatok sama luas lahannya, Luas ya? Mbak. Kalau misalkan masyarakat pengen bikin di rumah sendiri juga bisa. Kita bisa memanfaatkan pekarangan yang ada di belakang rumah yang skala kecil. Jadi nanti kita konsepnya pakai biopon susun ya, Kang. Biopon rak namanya. Kita bikin pakai box kayak gitu. Berarti nggak masalah ya, maksudnya mau seberapa ini gitu. Nggak masalah. Tapi idealnya biasanya berapa sih, Mas? Berapa meter gitu? Ideal, kalau target budidaya maggot agar bisa menghasilkan nilai ekonomi yang lebih, itu idealnya kalau bisa sih di ukuran minimal bisa panen per hari itu 30 kilo. Nah, 30 kilo itu butuh lahan kurang lebih 20 kali 30 meter. 20 kali 30 iya. meter ya. Kalau untuk makanan sendiri itu yang jelas semua limbah sisa makanan masuk, Mbak. Cuman ada beberapa memang yang kita hindari, seperti kulit jeruk. Itu kan mengandung gas, itu kita hindari. Biasanya kita ambil hanya bagian jeruk dalamnya saja. Gitu. Kalau untuk limbah organik yang lain, sisa makanan nasi, ikan, sayuran itu masuk semua. Bisa semua ya? Iya. Berarti cuma kulit jeruk itu aja? Kulit jeruk aja sih yang kita hindari ya? Terus aku tuh ada perawatan khusus nggak sih, Mas? Kalau untuk budidaya maggot nggak ada perawatan khusus, nggak ada treatment khusus. Cuman biasanya di Larvago kalau misalkan pakannya berlebih, limbah organiknya berlebih, kita dapat stoknya banyak, kita fermentasi saja, Mbak. Karena untuk mencegah biar tidak menimbulkan bau yang menyengat kayak gitu. Ya. Berarti tapi secara keseluruhan nggak ada perawatan yang khusus? Nggak ada perawatan khusus. Berarti kemana dijualnya, Mas? Kemana aja? Terus apakah ada yang menampung? Oke.
Kalau untuk produk dari larvaku kan tadi ada 3 ya. Iya. Yang pertama ada maggot fresh, ada dry maggot atau maggot kering. Yang ketiga ada kompos atau residu dari maggot. Kalau untuk maggot fresh sendiri kita jual ke komunitas peternak ikan, Mbak. Kita fokuskan ke situ dulu karena memang kebutuhannya kan sangat banyak. Untuk larvaku aja belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Kalau untuk yang dry maggotnya atau maggot keringnya kita jual ke online. Untuk peternak ikan hias biasanya. Berarti emang sudah ada segmen sendiri masing-masing ya Mas ya? Kalau untuk yang basah ya, yang ini sih biasanya siapa Mas yang beli? Atau konsumen? Kalau maggot fresh itu tadi peternak lele, peternak ikan lah, peternak ikan sama unggas sebagai pakan alternatif. Sebagai pakan alternatif. Karena mengurangi kos biaya lebih pakan. Terjangkau ya Mas ya? Untuk bibit maggot ya, bibit maggot sendiri bagi peternak pembudidaya maggot yang pemula itu satu bisa kita cari dari lalat liar, cuman agak lama, prosesnya agak lama. Kita tinggal naruh sisa makanan, biasanya yang baunya menyengat, nanti dipancing di situ bisa. Kalau misalkan pengen cepet, kita bisa beli telurnya, Mbak. Di larvaku juga sekarang menyediakan untuk telur maggot per gramnya itu harganya Rp5.000. Oh, Rp5.000. Iya. Untuk estimasi 1 gram itu bisa menghasilkan maggot 2-3 kilo. 1 gram ya. 1 gram telur maggot itu bisa menghasilkan 2-3 kilo maggot fresh. Ya. Kalau untuk kesulitan di dalam berbudidaya maggot, yang pertama balik lagi ke pola hidup masyarakat ya. Jadi kadang kita agak susahnya itu untuk pas mengedukasi warga, Mbak. Padahal kita sudah edukasi untuk warganya itu memilah sampah, tapi pada kenyataannya kadang sampahnya masih tercampur. Jadi kendalanya kita juga di pola hidup warganya itu sendiri ya. Jadi sampah yang dihasilkan itu masih tercampur, makanya kita itu butuh alat pemilah sampah itu yang sampai saat ini kita belum punya, itu alat pemilah sampahnya. Buat milah sampah yang ini ya? Iya, seperti itu. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.